Minggu kemarin kita belajar tentang tata peluang atau peluang usaha menjadi wirausaha. Nah, dalam minggu ini kita akan belajar tentang marketing plan. Apa aja sih kita yang ada di dalam marketing plan? Untuk tugas, jangan lupa di teknikmesin081@gmail.com untuk tugas pertemuan hari ini. Dan jangan lupa selalu menerapkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-2 meter, menghindari kerumunan. Sehingga saat udah mulai offline, kita udah mulai untuk memakai masker, jangan sampai lupa untuk tidak memakai masker. Kemarin kita sudah membahas tentang kewirausahaan, proses inovasi, menciptakan nilai, dan produk dan jasa. Kemudian dari kreativitas tersebut kita akan dapat membuat evaluasi peluang bisnis, pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan performa bisnis sehingga usaha itu sehat, tumbuh, dan berkelanjutan. Nah, technopreneur dalam arti kata, kalau yang saya bilang adalah don't need to be the first, but the important thing is to be the best. Think of a business is a hobby that general value. Oke, tidak perlu menjadi yang pertama, yang terpenting adalah yang terbaik. Anggap aja bisnis adalah hobi yang menghasilkan nilai. Sehingga dalam mengembangkan marketing plan, terutama kalau dalam pendampingan usaha bagi usaha kecil menengah, itu yang paling utama adalah strategic analisis, ide inovatif, kemudian kita merefresh ulang apakah ide itu tertarik, apakah ide itu menarik, apakah belum ada, terus kemudian kita menuju ke planning. Caranya gimana dalam menemukan keterpaduan di antaranya? Yang pertama adalah apa yang akan dicapai atau yang akan dilakukan dalam usaha tersebut. Usaha yang kita akan dapati. Kemudian kebutuhan apa yang di wilayah kerja yang akan kita kelola. Nah, kemudian bagaimana kemampuan usaha kecil menengah yang kita mau bikin, atau kita belum, ya abaikan aja untuk UKM-nya, tapi bagaimana kemampuan untuk melaksanakannya itu seperti apa. Yang pertama, visi dan misi itu harus jelas. Jadi visi dan misi dalam kita mempunyai usaha itu harus jelas. Yang kedua, peluang dan tantangan itu sesuai dengan faktor eksternal. Jadi peluangnya itu apa dan tantangannya itu gimana di dunia pasar ataupun di marketing. Otomatis dari faktor internal itu harus ada. Jadi kekuatan dan kelemahan apa yang akan yang kita miliki di dalam usaha. Visi dan misi. Visi itu adalah deskripsi keadaan organisasi di masa mendatang. Jika seluruh program terlaksana dan seluruhnya hasil terwujud. Seumpama salah satu contoh, di tahun 2021, the best technopreneur. Semuanya di tahun 2021 sudah menuju ke internasional dan lain-lain. Terus kemudian misi, suatu pernyataan ideologis dari gambaran dan karakter serta untuk apa lembaga didirikan. Misi, visi itu adalah apa visinya kita di masa yang mendatang. Misi berarti apa yang akan dilakukan oleh visi ataupun tahapan-tahapan apa supaya bisa goal-nya itu di visi. Jadi gitu. Untuk mencapai faktor internal dan faktor eksternal, kita memakai SWOT analisis. Yang sering disebut adalah SWOT analisis. Yang pertama adalah kekuatan ataupun strengths.
Itu adalah kemampuan internal organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan lembaganya atau tujuan dari usaha tersebut. Kelemahan, weakness, kekurangan atau faktor penghambat yang ada dalam suatu organisasi. Faktor eksternal itu berupa kesempatan, opportunity, yang biasa kita adalah yang disebut dengan faktor luar dari organisasi yang dapat dimanfaatkan demi keberhasilan dari lembaga. Dan yang terakhir adalah threat. Threat itu adalah ancaman. Faktor luar yang mengancam keberhasilan dan tidak dapat diatasi dari dalam lembaga. Bagaimana untuk kita menerapkan dengan SWOT analisis matrix? Kita memakai Harvard Policy Model yang dikembangkan sebagai bagian dari bisnis policy oleh Harvard Business School pada tahun 1920. Faktor internalnya itu berupa produk, teknologi, pelanggan, organisasi, manajemen, dan keuangan. Nah, finansial, keuangan itu termasuk dari faktor internal. Faktor eksternal itu merupakan tren kebijakan ekonomi, tren sosial dan budaya, pasar dan produk baru, persaingan dan teknologi. Nah, dari faktor internal kita tentukan kekuatan, kelemahan, dan peluang ataupun ancaman itu seberapa besar. Oke, nanti pas sampai offline saya akan terangkan lebih lanjut untuk ini. Pilihan SWOT strategi itu yang pertama adalah peluang ataupun ancaman, kekuatan ataupun kelemahan, strateginya seperti apa. Kekuatan, mengapa saya memilih warna hijau, itu benar-benar kita ternyata semakin kuat, itu akan semakin hijau, atau kita lemah itu dengan merah, itu kita perlu warning. Kalau karena kelemahan itu saya milihnya merah dan kuning, kita perlu waspada dan warning. Gitu. Langkah menyusun marketing plan yang pertama adalah dari sisi internal, identity, strategi fokusnya itu seperti apa, dan kedua adalah melihat faktor eksternal. Ketiga, melihat titik temu 1 dan 2 itu seperti apa. Dari pertemuan kita dari internal dan eksternal itu yang paling ketemu di titik temu ininya seperti apa. Semuanya dari segi teknologi atau dari segi marketing atau dari segi pelanggan. Ternyata masih memenuhi kurang di bagian A, B, C, dan C, itu selalu dianalisis. Terus yang keempat adalah menyusun langkah konkret yang bisa terukur. Jadi jangan sampai langkah-langkah itu tidak konkret ataupun tidak terukur. Dan kelima, merevisi atau mereview kembali dari poin 1 sampai ke poin 4. Untuk analisis pasar dan pemasaran, yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Jenis produk, karakteristik dari produk tersebut, dan keunggulan dari produk yang ingin dibuat untuk usaha. Yang kedua adalah gambaran pasar. Dari nilai penjualan 3 tahun terakhir seperti apa, atau kita melihat gambaran pasarnya dilihat di 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan terakhir itu seperti apa. Karena terkadang usaha itu bisa musiman. Ternyata ini lagi musiman untuk produk makanan geprek. Nah, itu semuanya pada geprek. Teti, semuanya pada teti, dan sebagainya. Itulah gambaran-gambaran pasar, apakah itu gambaran pasar untuk musiman atau untuk flat, untuk pemasaran promosi di tiap tahun, itu bisa dilihat dari segmen pasarnya. Nah, yang ketiga adalah target ataupun segmen pasar yang akan dituju. Umumnya kita membuat segmen pasar adalah masyarakat kecil menengah, ataupun masyarakat menengah ke atas, ataupun masyarakat menengah ke bawah. Kita menuju ke segmen pasar apa yang kita akan tuju. Tren perkembangan pasar, gambaran supply ataupun demand produk saat ini itu seperti gimana. Proyeksi penjualan, asumsi peningkatan penjualan dan harga per tahunnya itu kita mau flat, semakin naik
semakin turun, kemudian kita membuat semakin naik, kemudian membuat pasar yang baru atau membuat marketing yang baru, kita membuat pasar yang lebih tinggi, atau strategi pemasarannya dengan product price atau promotion price. Nah, itu selalu strategi pemasaran yang kita lihat. Terus kemudian yang terakhir adalah analisis pesaing. Dari pesaing, keunggulan dan kelemahannya seperti apa. Nah, dalam pendampingan usaha, kita yang pertama adalah konsultasi dari bidang teknologi, kewirausahaan, membantu akses pemasaran, mencari kredit usaha, dan penyusun perencanaan usaha. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada ditanyakan, bisa lewat cek komen ataupun dari WA-G. Nah, untuk dalam pertemuan ini, dalam pelayanan usaha. Yang pertama, itu biasanya pelayanan usaha platform pertemuan entrepreneur, asistensi mentor-mentor ini adalah pendampingan untuk tugas untuk pertemuan minggu ini. 7 poin ini kita jadikan satu, dan kelompok itu buat sendiri sekitar 4 orang, terserah mau kelompoknya siapa, dalam bentuk Word, nanti dikirim ke email saya, dan kemudian pertama adalah bentuk Word, yang kedua adalah bentuk PowerPoint. Nah, bentuk PowerPoint di minggu depannya lagi itu dipresentasikan di tiap kelompoknya, gitu ya. Nah, ini kecuali sama kelompok yang kemarin udah terbentuk, yang kemarin kirim proposal itu hanya cuma satu orang, maksudnya satu kelompok, mohon maaf, satu kelompok, jadi bukan hanya satu kelompok, yang lain tidak mengumpulkan, berarti satu kelompok itu yang bebas tugas dari tugas besar, yang lain itu masih mengumpulkan tugas besarnya. Nah, yang sekarang membuat judul yang menarik untuk usahanya, membuat visi dan misi, dan diagram planning, ide kreatifnya yang tentang apa. Jadi sesuai dengan Technopreneur aja, tidak boleh tentang makanan, tidak boleh tentang developer, dan sebagainya. Jadi hanya tentang otomotif, manufaktur, sensor, elektronik, dan sebagainya. Hanya itu. Jadi Technopreneur berarti teknologinya. Teknologi dalam bidang usaha. Gitu. Oke, jika ada yang perlu ditanyakan, bisa via chatbox ataupun WA-G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.